teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Terus semangat di masa karantina ini. Dan selamat datang di ibadah online Radiance Community. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Mei. Dan tema bulan ini yaitu community, berkomunitas. Walaupun di masa pandemik ini kita semua diminta untuk jaga jarak, tapi teman-teman harus ingat bahwa Tuhan memanggil setiap kita untuk hidup di dalam komunitas. Tuhan tidak menciptakan kita untuk hidup dalam kesendirian, tetapi Tuhan mau setiap kita belajar untuk saling mengasihi, saling menasehati, saling mengampuni. Dan tidak ada tempat yang terbaik untuk kita belajar hal tersebut selain di dalam komunitas kita. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita hari ini, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, doa malam setiap hari jam 8 malam. Saya mengajak setiap teman-teman semua untuk bersatu hati dan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa untuk pemerintahan Indonesia, keluarga, pemimpin, hamba Tuhan, dan kekuatan untuk setiap kita menghadapi masa pandemik ini. Dan yang kedua, jika teman-teman perlu dukungan doa, ataupun teman-teman ingin memberikan kesaksian, teman-teman bisa hubungi Office the Pastor kami di WhatsApp di 0878 8377 1100. Dan yang terakhir, tetap ikuti himbauan pemerintah, jaga jarak, pakai masker, dan tetap diam di dalam rumah. Demikian pengumuman hari ini. Mari kita siapkan hati, siapkan pikiran kita untuk kita ibadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Kita kembali ketemu lagi di ibadah online bersama Radiance Community. Saya mengajak teman-teman semua, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan di tempat ini. Dimanapun teman-teman berada, saya percaya bahwa hadirat Tuhan akan datang dan akan memenuhi kehidupan teman-teman semua. Sebelum mari kita sama-sama kita mau berdoa yuk. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, kami bersyukur buat segala anugerah yang melimpah, penjagaan sempurna yang Tuhan berikan dan jaga bagi setiap kami semua Tuhan, sehingga kami tidak pernah kekurangan satu hal yang terbaik Tuhan. Terima kasih buat keluarga, terima kasih buat istirahat, terima kasih buat kebaikan-Mu yang kami bisa lihat dan kami bisa rasakan Tuhan. Siapkan setiap hati kami untuk menyembah Tuhan di tempat ini, dimanapun teman-teman hamba berada Tuhan. Marilah Roh Kudus, Kau yang jamah, Kau yang pimpin, Kau yang mempertemukan diri-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu pada setiap mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus mari semua percaya kita katakan amin. Mari kita siapkan hati kita teman-teman. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Sekali lagi katakan, my hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ the Lord, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, He is Lord.
Jesus tries to hide his face, I rest on him, unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor hold within the veil. Christ the Lord, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ the Lord, Christ the Lord, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Yeah, Christ the Lord, Christ the Lord, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Oh, yeah. And He shall come with trumpet sound. Oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone. Faultless I stand before the throne. He shall come, and He shall come with trumpet sound. Oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone. Faultless I stand before the throne. Oh, Christ the Lord, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ the Lord, Christ the Lord, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm,
Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, Kau segalanya. Haleluya, terima kasih. Katakan semuanya. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Ku menyembah, katakan memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami bersyukur Kau hadir dalam kehidupan kami, Tuhan, dan lengkaplah setiap kehidupan kami. Kami tidak takut dan kami tidak gentar, karena Kau bersama dengan kami, Tuhan. Terima kasih buat segala baik-Mu. Tuhan berkati Indonesia, Tuhan berkati Jakarta, Tuhan pimpin Jakarta, Tuhan. Dan khususnya buat setiap anak-anak Tuhan yang ada di semua rumah-rumah, Tuhan. Mari Allah Roh Kudus Kau menjaga, pimpin setiap kami semua, Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, mari saya percaya kita katakan amin. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai.
Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. "Diam, tenanglah." Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran. Mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom teman-teman Radiance, dimanapun kalian berada, apa kabar? Aku harap kalian semua dalam kondisi yang sehat, tidak kurus atau apapun, dan semuanya tuh di rumah aja. Teman-teman, kita udah nggak berasa, udah 2 bulan lebih kita ibadah di rumah. Kita nggak kumpul-kumpul, kita nggak ketemu, kita nggak berkomunikasi satu sama yang lain secara langsung. Kita via Zoom, kita via WA, kita via Line atau via Instagram atau video call gitu. Dan ini rasanya kondisi yang benar-benar baru buat kita. Yang kita nggak pernah merasakan seperti ini, tiba-tiba kita mesti merasakan. Oke, di kondisi seperti ini aku tetap percaya Tuhan akan tetap menyertai kita apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, dan apapun yang diizinkan Tuhan terjadi di masa-masa seperti ini. Amin teman-teman. Oke, hari ini aku mau menyampaikan sedikit firman Tuhan dari Yakobus, dan kitab Yakobus ini kitab yang luar biasa sekali karena di dalamnya berisi banyak pengajaran, banyak nasihat, banyak apapun yang dibutuhkan sama hidup kita ini ada di kitab Yakobus. Dan aku mau ambil satu judul di kitab Yakobus ini, Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Dengan perikopnya itu, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Berasa nggak sih teman-teman untuk saat-saat ini, untuk kalian yang mungkin sudah punya rencana dalam tahun ini, dalam bulan ini, dalam mungkin di masa-masa sekarang ini kalian mungkin ada berencana untuk kumpul-kumpul sama teman, ada berencana untuk ketemu sama teman, atau bahkan mungkin mau jalan-jalan, atau mau liburan, atau bahkan mau pergi keluar kota, keluar negeri, dan semuanya itu mesti batal hanya karena gara-gara pandemi seperti ini. Itu luar biasa ya. Maksudnya apa yang kita nggak pernah pikirkan tiba-tiba terjadi gitu. Kita mesti batalkan semuanya, dan kita mesti tetap di rumah aja dengan kondisi yang mungkin kita bosen gitu, kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa makan yang kita mau, kita nggak bisa ketemu sama teman-teman yang kita suka. Itu rasanya mengganggu sekali buat kita. Tapi teman-teman, pernah nggak kita mikir kalau semuanya ini, apapun yang diizinkan ini semua Tuhan ikut berencana. Tuhan tetap punya andil dalam apapun yang kita rencanakan. Dan di sini, di judul ini, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Teman-teman, seringkali kita, jujur aja nih, seringkali kita dalam kita buat rencana, kita pengen ini, kita pengen itu, kita udah bisa bikin rencana tuh yang bagus. Tapi tanpa kita sadar, kita hanya memikirkan berdasarkan akal budi kita, pemikiran kita, dan semuanya itu berdasarkan sama pengetahuan kita. Tanpa kita mungkin nggak pernah nanya Tuhan, apakah ini yang sesuai yang Tuhan mau apa enggak gitu. Apakah ini sesuai sama yang Tuhan rencanakan apa enggak? Coba yuk kita baca kitabnya di Yakobus 4 ayat 13. Saya bacain ya, ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Oke, teman-teman. Di sini judulnya tuh jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Teman-teman, di sini Yakobus bilang sama kita tuh ketika kita merencanakan sesuatu, ketika kita membuat perencanaan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Kalau kita misalnya kalau kita hanya berpikir seperti itu, teman-teman, itu tanpa melibatkan Tuhan, itu bakal kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita punya pemikiran, kita punya akal budi, itu semua hal yang baik. Kita punya perencanaan yang bagus, kita punya skill yang bagus, itu semua hal yang baik.
Tetapi tanpa adanya kita menyerahkan kepada Tuhan, itu semua tuh kata Yakobus ini adalah salah. Karena kita ngerasa kita sanggup untuk melakukan ini itu tanpa kita melibatkan Tuhan, teman-teman. So apalagi di masa-masa sekarang ini, ayo mumpung kita lagi di rumah aja, apapun yang kita mau rencanakan, mungkin teman-teman di sini yang kuliahnya terganggu, atau mungkin pekerjaannya tertunda, atau mungkin bahkan ada yang dirumahkan, ada yang diistirahatkan, atau mungkin nggak bisa kerja dan nggak bisa mendapatkan income. Yuk kita sama-sama, kita ambil waktu yang terbaik, kita renungkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita minta pertolongan Tuhan, minta perencanaan dari Tuhan. Tuhan, kalau kita begini bagaimana? Kalau kita begitu bagaimana? Apakah ini yang terbaik? Apakah ini yang sesuai sama yang Tuhan mau? Yuk kita sama-sama untuk berdoa sama Tuhan, meminta pertolongan sama Tuhan, teman-teman. Dan aku percaya apapun yang kita rencanakan, ketika itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan, itu pasti terjadi. Itu pasti Tuhan akan genapi buat hidup kita. Jadi teman-teman, jangan khawatir akan hidup kalian, karena hidup kalian semuanya ini diatur sama Tuhan, dan semuanya itu berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Oke teman-teman, bagaimana sih caranya sekarang di masa sekarang ini kita bisa melakukan itu semua gitu? Aku percaya teman-teman yang bisa menonton ini, teman-teman yang bisa melihat video ini, kalian semua dalam kondisi yang sehat, kalian semua dalam kondisi yang baik, kalian semua dalam kondisi yang berkecukupan. Dan untuk saat ini, kita mungkin memang nggak bisa berkumpul di gereja, kita nggak bisa kumpul di komsel, nggak bisa kumpul di mana-mana. Tapi ada yang bisa kita lakukan teman-teman. Kita merencanakan untuk berbuat hal yang baik kepada semua orang yang kita bisa. Bagaimana caranya di masa seperti ini gitu? Teman-teman bisa salurkan kebaikan kalian lewat Instagram. Teman-teman bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan. Teman-teman bisa berbagi kepada komunitas, kepada orang-orang di sekitar kita tuh yang kekurangan, orang-orang yang membutuhkan. Dan aku percaya itu semua pasti akan berdampak baik buat mereka. Mungkin kita bisa bagikan sembako, kita bisa lakukan seperti baksos untuk kepada orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Kita mungkin nggak perlu kumpul rame-rame, mungkin cuma perlu 2 orang aja gitu. Kita berkeliling, bagi-bagi kepada orang yang membutuhkan. Kita berbagi buat mereka, dan aku percaya teman-teman, kalau kita berikan hal yang baik, ketika kita mampu melakukannya, Tuhan akan pasti memberkati kita berlimpah-limpah. Kita akan mendapatkan berkat tuh yang luar biasa teman-teman. Apalagi di saat seperti ini, aku minta sama kita jangan egois. Kita bisa memikirkan teman-teman kita yang lain di luar sana, saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan otomatis Tuhan pasti akan menyertai kita dimanapun kondisi kita, teman-teman. Ya, jadi sebagai penutup buat teman-teman semua, tetap di rumah aja, tetap lakukan hal yang baik, dan tetap buat perencanaan yang melibatkan Tuhan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bagaimana teman-teman firman yang disampaikan kali? Pastinya memberkati ya. Saya berharap teman-teman semua bisa mendapatkan pengetahuan dan pengajaran yang baru hari ini. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saya Selfie, happy Sunday, see you next week, and God bless you. I'm not who I used to be.